Makan yang pintar bukan berarti makan yang banyak, ya kan? So this is me mothering again to you. Makan yang pintar, ya kan? Or a good mother pasti akan memberikan makanan yang membuat anaknya tumbuh lebih baik lagi dan lebih pintar lagi. Nah, it doesn't stop there. Bukan berarti kita pada saat kecil kita harus makan yang sehat karena kita masih dalam tahap ini ya, what is it called? Pertumbuhan. No, kita bertumbuh, kita sampai umur 60 tahun, 70 tahun tuh kita masih bertumbuh, tapi kita bertumbuh untuk apa? Untuk jadi lebih sehat aja. That's the thing. So you still have to be mindful. Kak, bedak taburnya belum, no, kita belum stok lagi bedak taburnya. Doain ya, semoga bisa in the future. Kalau makan malam tetap makan nggak? Iya dong, kalian jangan skip makan. Jangan pernah skip makan. Skip makan itu justru jelek banget. Kalian kalau skip makan, itu first of all, badannya dan otaknya bingung kenapa nggak makan. Karena kan makan tuh biasanya tuh udah rutinitas ya. Dan tubuh kita tuh harus terbiasa dengan rutinitas. Kalau kalian skip makan, pertama, bisa gastric, masalah pencernaan. So, jangan pernah skip makan. Makan, tapi makannya apa dulu? Itu aja yang diinget. Kalau misalnya kalian, misalnya ini piring nih, biasanya kalian nasi segini, protein cuma segini, tukar. Nasi sekepal, proteinnya setangan. That's smart eating. Gitu guys, jadi you have to shift. Cara pikirnya aja yang harus dirubah. You guys have to shift it. Aku udah beli Sada Clear, thank you. Oh, I love that you guys love it. I love it. Aku sih sebenarnya my number one love is lip products ya. Of course aku suka bedak, aku suka eyeshadow. By the way kita punya eyeshadow bagus banget. Aku lagi pakai juga. But lip products are my favorite thing. Karena menurut aku di rumah pun aku pasti akan selalu pakai lip products. Even kalau lagi santai-santai. Makan 4 suap and then done. Kenapa? Biar dirasain aja. Karena aku nggak percaya kalau kita pengen makan, kalau kita pengen kurus kita nggak boleh makan sama sekali. I think you should still enjoy life. Have a few bites, but then stop yourself. Misalnya kalau kalian lagi keluar nih, terus lagi pengen banget gitu pesen donat atau pesen cake gitu kan. Kalau orang zaman dulu, nih, zaman mama aku, zaman dulu, pasti gini, abisin dong sayang, duit dibuang-buang. Tapi aku gini, aku sayang itu dibuang atau aku sayang badan aku? Jadi pasti aku kalau pesen dessert, I'll have 2-3 bites and then stop, done. Because I want to taste it. That's why biasanya kalau aku pesen, aku senengnya sharing sama teman-teman. Jadi semuanya ngambil 1-2 suap terus habis gitu. Tapi kalau aku pesen sendiri ya pasti aku nggak akan pernah habisin. Kamu lebih sayang makanannya dibuang atau kamu lebih sayang badan kamu? It's a tough choice. It's a tough choice dan menurut aku kita juga udah beda generasi. Cara berpikirnya udah beda. Gitu guys. Apa nih pertanyaannya apa lagi? I love you too. I love you too. Gak pernah intermittent fasting. Aku terakhir kali makan malam itu biasanya jam 6, jam 7. Dan aku gak makan malam lagi. Aku gak ada tuh nyemil lagi di tengah malam. Dan number one key ya untuk gak nyemil malam-malam adalah tidur cepat. Try to sleep early. Tidur jam 10, jam 11 malam. Karena aku kalau udah lewat jam 10, misalnya ke jam 11-an tuh, aku udah mulai tuh perutnya grok. Aku pasti langsung masuk tempat tidur, nggak nonton, ya paling nonton TikTok lah ya. And then paksain diri untuk tidur. Karena kalau aku paksain diri begadang, nonton, pasti aku kelaparan. It's just how it is. So, paksain tidur aja. Terus pasti nggak kepikiran. And then aku makan lagi besok paginya jam 6, jam 7 pagi lah udah makan telur lagi. So aku nggak intermittent fasting, tapi menurut aku windownya, jendela nggak makannya tuh udah lumayan jauh. Jadi masih termasuk intermittent
fasting juga. Olahraganya sehari sekali aja. Aku tadi pagi udah olahraga. Aku olahraga tiap Senin, Rabu, Jumat. Jadi aku udah plotin. Kalian kalau mau olahraga, kalian harus masukin ke jadwal dan kalian harus disiplin. Kalau kalian cuman planning aja, oh nanti deh, nggak akan pernah kejadian. Put it in your schedule and stick to your schedule. I know I can be hard on you guys sometimes, but mother is mothering. Yeah, if you guys want to succeed, you have to be disciplined. Aku pakai sada, ya cepetan nggak kebaca. Bella bantuin. Katie udah build habits dari sebelum umur 30. Ya. Ya, apalagi setelah punya anak tuh jadi lebih bertanggung jawab kali ya sama diri sendiri juga. Mungkin sebelum punya anak tuh kayak ya aku tetap olahraga. Dari zaman dulu aku senang olahraga. Mungkin karena mama papa juga suka olahraga ya. Tapi nggak sesering sekarang. Okay, this is my lunch. Ini aku kasih lihat porsinya ya, tapi jangan dikata-katain, jangan diketawain. So this is my lunch. Nasinya hanya segini, jangan diketawain. Nasinya nggak nyampe sekepal, oke? Nasinya aku juga pakai ini nasi apa ya hari ini? Aku lagi pakai nasi basmati, low glycemic. Jadi kadar gulanya nggak banyak, so it's healthier daripada nasi putih. Ayam cuman di grill aja, dipanggang. Enggak, ini nggak dipanggang. Ini kayak cuman dimasak di atas panci aja sih, biasa. Ini ada mangga, tapi mangganya aku bikin pedes, pakai daun wanshui dan pakai apa lagi ya nih? Pakai bawang merah. Lalu ini ada kol putih dan kol merah dicampur, terus pakai saus salad. So, this is my lunch. Dan kalau kalian lihat, karbonya hanya sedikit saja, nggak nyampe sekepal. Sisanya serat dan protein sama permen. Dan of course, aku pakai cocolan yang sehat lah. Ini kayaknya hari ini cocolannya pakai apa ya? Which one are we doing? This one? This one. Okay. Gitu guys. Jangan diketawain ya. Itu makan siang aku. Dan aku ngerasa kalau aku makan di rumah atau aku bawa makanan dari rumah, aku lebih disiplin. So I try to do that. Dan sebenarnya jadi lebih irit juga ya kalau kita bawa makanan dari rumah. It's much easier. So kalau misalnya kalian punya aktivitas di luar atau kalian ngantor, maybe meal planning on the weekend tuh juga lumayan bagus. Jadi kalian meal planning, beli kontainer, taruh di kontainer, jadi tinggal diangetin aja. Saya kalau enggak makan di luar tuh kadang suka mahal, and then pasti jajanan lah kalau di luar. Pasti kita jajanan. Lihat ini lucu, pengen lihat ini, udahlah. So I just try to be really disciplined, pakai kacamata kuda. That's what you have to do. 20 apa 40 feet? What is that? 20 or 40 feet? Nggak ngerti. Kak, layar ke kiri biar full comment. Gimana tuh caranya? Tapi kalau full comment aku nggak bisa ngeliat muka aku dong. Nanti aku nggak bisa kasih lihat kalian. Budget marketing yang lebih besar dan basically Sada is just me. It's just little old me doing beauty products, and sekarang sih aku udah mulai lebih aktif di social media, so I'm hoping that I can just do my own marketing. Yes, Katie selalu bawa bekal. Ya kan? Ini Jihe, beneran Jihe. Ya ampun Jihe, kamu kemana aja? Tuh, kalian kalau mau nanya-nanya tentang cerita-cerita sama adekku yang itu tuh sama Jihe tuh. Apakah aku menghindari alkohol? Yes. Because alcohol is bad for you. Alkohol tuh bikin dehidrasi, guys. Kalian lihat aja deh, kalau artis-artis atau orang-orang yang rutin konsumsi alkohol, pasti kulitnya jelek.
Karena alkohol itu menyerap pokoknya all your hydration. If you wanna have good skin, stick to water. Banyakin minum air putih, jus. Don't drink alcohol. Do I drink alcohol? Yes, sometimes I do. Tapi nggak yang rutin. And you can count maybe like once a month, maybe not, gitu kan. Does it, apakah itu mengganggu aku? Enggak, I'm fine. Orang-orang kalau minum alkohol di sekitar aku, I'm okay with that. I'm okay, but I'll just stick to water. Gitu guys. And I think salah satu alasan kenapa I still look good di usia seperti ini, it's because aku coba maintain a healthy life. Ya kan? Oh, minum alkohol nggak? Nggak kan? Iya. Jadi basic ya? Iya, enak hidupnya iya. You have to invest, sayang. You have to invest in your skin. Kemarin si Uniqlo diskon gue beli. Kalian mau punya kulit yang bagus, Kawin Uniqlo. kalian harus apa? mau menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kalian. Because kesehatan kulit tuh kelihatan dari pola makan kalian. Percaya nggak? You have to believe that. It's true. Tahu Katy dari SMP. Masa sih? Berapa? Iya nggak seumuran. Kamu di sekolah Perancis dulu. Dari umur 20 udah rajin olahraga, nggak heran kalau ya tuh kan bener aku emang udah rajin olahraga. Tapi nggak sesering sekarang Jihe. Ibu mau makan dulu. Apa? Tapi yang ini aja. Bisa nggak? Bisa, aku mau ini nge-restructure buku. Oke, bisa yang ini? Jadi aku bisa makan deh sekarang guys. Oke, itadakimasu. Selamat makan. Nggak apa-apa. Ayam. Aku boleh, kalau di TikTok boleh nggak sih pergi bentar? I really need to go to the... Boleh. Boleh ya? Nggak lama. Bella, coba kamu gantiin sebentar. Nggak boleh. Kamu gantiin pakai suara aja. Waduh, pernah nggak? Yang kuning ambil kulkas. Yang rasa mangga. Spicy mango. Kaketi di sana jam berapa? Kaketi di Jakarta jadi jam 1.50. Ah, itu yang lagi di Indo kaketinya. Makan apa? Kaketi makan ini guys. Opsi. Gue mau foto. Itu. Iya, ini di rumah Kaketi. Kaketi ngopi nggak? Ngopi nih. Beliau ngopi, say. Siapa yang masak? Mbak. Lagi nail art ya? Iya, itu nail artnya tuh. Shannon. Spill resep. Pedes banget bejir. Tapi enak kan? Enak banget kan? Gue sih. Makanya banyak tapi kurus ya kak. Itu banyak tapi sehat semua, say. Ini nggak pakai, lihat nasinya say. You bilang banyak. Lucu banget gimana kakek jawabnya. Oh my god guys, kalian nggak kedengeran suara aku ya? Adiknya Kak Keti, siapa namanya? Julia sama Charlotte. Kak Keti olahraganya apa sih kak? Nge-gym, sometimes pilates. Ini beneran Katy Sharon? Bukan, ini Bella Sharon sekarang. Ini aku nge-charge di sini bentar ya, Bill ya. Oke. Kopinya pakai gula nggak? Enggak. Lagi di Indo nggak sih? Iya, Hey Jakarta. guys. We listen your voice lol. Iya. Suaranya serak ya. Si Bella. Bellanya Edward tuh guys. Ayam dicocol. Ini sausnya kayaknya pakai alpukat deh. Kemarin aku resepnya pakai apa? Alpukat. Makanya warnanya hijau. Dua kamu. Oh, Ayo Jihe boleh. Ini aku lagi makan. Nah, kasih lihat ya. ini kasih lihat tadi. Oke, ini makan siang aku. Ayam, mangga. Kasih lihat mangganya nih. Ini mangga, tapi mangganya kayak dabu-dabu style gitu, pakai cabe, pakai bawang merah. Pakai daun wanshui. I love daun wanshui.
Salah satu makanan favoritku tuh daun wanshui, coriander. Ada. Ini namanya India. Terus ini kayak, ayamnya boneless. Ini kayaknya ayamnya paha deh. Jadi dark skin. Gimana ngecilin perut? Porsi makan dikurangin. Yay. You guys, lihat dong. What's my eyelash type? Apa ya? Natural, single lash. Iya, natural, single lash, C-curl. Natural single lash C curl 9 to 12. Does that answer your question, sweetie? Cara bagikan waktu dengan anak-anak. Sekarang anak-anak udah lebih besar ya, jadi lebih gampang ngatur waktu. Udah beli si Capri. Si Tuti langsung gercep. Untung supermarket dekat. Untung banget supermarket dekat. Belilah si Capri. Ini padahal ya guys cuman mangga. Lagi musim mangga kan sekarang. Oh, one thing, always eat seasonal. Lagi musim apa, beli deh yang banyak. Ini cuman mangga, bubuk cabe, bawang putih, cabe hijau, sama daun wanshui. Ini enak banget guys bikin kayak gini. Should I make a video? Kok banyak banget ya video masakan ya yang mau di-share ya. Ini kol putih. Kira sambal goreng kentang. Bukan sambal goreng kentang. Kalau sambal goreng kentang kebanyakan karbonya. Kalau ini kol putih dan kol merah. Korean women banyak yang minum alkohol tapi enggak, karena Korean women banyak makan kimchi. Kebantu. Makanan mereka banyak sekali yang fermentasi. Jadi itu ngebantu sistem pencernaan mereka. They eat a lot of fermented food. They eat kimchi every day. Kayak something gitu mereka kayak ada shake gitu. Kayak jatuh atau gitu. Ya mereka kan banyak ginseng juga kan. I think I have a bit of mayo, tapi it's mostly avocado. Avocado, mayo, coriander, salt. Tapi ini warna hijau nih dari alpukat. Karena kemarin kayaknya ada sisa alpukat karena lagi musim alpukat juga kebetulan. Jadi bisa dipakai untuk saus cocolan juga guys. Jangan makan manis aja alpukatnya. Makan jengkol nggak kak? Jujur aku belum pernah cobain jengkol. Aku lebih suka pete. Kalau jengkol aku agak takut karena ceritanya horor banget. Lu jangan doain gue keselak Jihe. Nail artnya French manicure butter yellow tips. Kita lihat ya. Ini aku baru pertama kali nih dikerjain sama Shannon nih. Shannon nih ex bekas anak Sada yang sekarang jadi nail artist. Kita lihat ya. Apakah dia akan berhasil membuat kuku saya? Sapa aku dong kak. Hai RH. Kayak nama klinik ya. Kayak nama klinik kecantikan. Jengkol enak. Iya, aku tahu mungkin jengkol enak, tapi aku takut nanti kalau aku doyan horor ceritanya kalau mau, you know what? Kalau kacang kapri di sini ya, dia nggak segendut kayak waktu di Amerika. Tapi lumayan lah.
makan sayur genjer. Oh, enak tuh sayurnya. Workoutnya berapa jam sehari 5? Workoutnya apa? Berapa jam sah? 1 jam lah. Workoutnya 1 jam. Kadang 40 menit kalau lagi buru-buru ada meeting. Biasanya 1 jam. 1 jam, 1,5 jam kalau lagi santai. Sambal tuk-tuk tuh yang pakai oncom bukan sih? Aku suka oncom sih. Ini kaprinya di blanch. Jadi gini. Waktu masak sayuran tuh mendefinisikan seberapa nutrisi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kacang kapri ini, aku cuma masukin ke air rebus selama 1 menit. Nggak lebih dari 1 menit. Sampai dia warnanya jadi terang aja, terus langsung aku angkat, aku tiris, dan dia jadi kriuk-kriuk kayak gini. Nyesel gue makan mie instan barusan, nggak apa-apa. Sekali-sekali makan mie instan nggak apa-apa. Yang penting jangan lagi ya sampai minggu depan. Dan sering-sering, kalau nggak nanti mie-nya aku umpetin loh, biar nggak kelihatan. I'm really mothering you right now. Ada cheating day nggak kak? Ada banget. Apalagi kalau diajak temen, ada acara. Kayak aduh, berarti harus makan enak nih. Tapi biasanya kalau habis cheating day nanti 2 hari ke depan aku bakalan makan yang lebih hati-hati lagi aja. Makanya kalian kalau misalnya ke supermarket atau kalau lagi belanja, ingat baca stiker nutrisinya, oke? Jangan asal beli karena enak, enggak. Kalau mau beli yang barang kayak gitu, oke lah beli 2 atau 3 potato chips, cookies coklat, oke beli 2 atau 3. Tapi jangan satu keranjang isinya kayak gituan semua. Masih makan donat nggak? I love donuts. I love donuts. Apalagi donat kampung ya. I love donat kampung. It's my favorite. Tapi biasanya aku akan makan setengah aja. Kalau donatnya kecil aku makan 1. Kalau donatnya besar kayak di luar negeri aku makan setengah. And then I stop. I don't want to eat too much. Kak, mau balik ke entertainment? I don't know ya, sekarang tuh banyak banget yang di entertainment yang jago-jago, yang keren-keren. Nanti nggak apa-apa lah, kasih waktu buat yang muda-muda. Aku nemenin kalian di layar HP aja gimana? Kan bestie. Kak, pernah makan seblak nggak? Jarang banget. Aku lebih suka bakso dan kalau nggak bakso, bakwan ya. Bakwan tuh bakwan Bandung ya, yang kuah bakso pakai goreng, bakso Malang. Aku lebih suka bakso dan bakso Malang. Suka empek-empek nggak? Suka banget. Aku pasti ada empek-empek di freezer. Itu adalah salah satu cemilan favorit aku. Kayak itu turunan mama deh. Mama tuh suka banget sama pempek. Jadi dari kecil kita punya kebiasaan selalu punya pempek di rumah. Selalu disimpan di freezer. Tapi again, itu tepung. Jadi nggak bisa sering-sering guys. Nggak, maksud gue bentuknya. I can't eat it sering-sering. Taruh di mana biar kelihatan ya? Taruh sini. Gitu. Banyak barang di Jadi meja. nggak mau dari sini. Ini. Ini tunjuk. Ya. Kapan lah bareng Kak Juli? Weekend ini ya. Aku weekend ini ada acara pergi sama adik-adikku dan anak-anak kita. It's gonna be a gnarly weekend. Oh my gosh. Nggak makan nasi ya kak? Ada nasinya tapi cuma segini. Kayaknya makin So good. Kalau hijau tuh.
Ya kalau udah belajar kayak gue Kakak sweet tooth nggak? Yes. That's why aku kalau misalnya lagi pengen banget makan manis di luar cheat day ya, itu malas. aku biasanya makan coklat yang 70% kakao atau 70% dark chocolate. And I stick to dark chocolate. Karena kan udah ada bentuk. Nasi padangku Ima. Aku tuh lagi nahan-nahan diri banget loh untuk tidak makan nasi padang. Karena nasi padang is my favorite food. I love nasi padang. Dari semua makanan di Indonesia, hands down nasi padang is the best. Dan nasi padang favoritku adalah nasi padang pagi sore. Ada makanan nasi padang lebih enak dari pagi sore nggak? Menurut kalian? Menurut aku rendang pagi sore third the best, paling enak. Gulenya juga paling enak. Sama sambal hijaunya juga paling enak. Semua aja. Nasi padang Deddy Corbuzier apaan? Dia punya restoran padang. Hah? Apa badu? Enggak. Garuda Sari Rasa masih kalah sama pagi sore. No. Kalah. Nasi uduk jengkol. Aku takut cobain jengkol you guys. Aku takut nanti aku demen. Kalau demen bahaya satu rumah. Bau. Udah nggak sih? Tapi mamaku suka jengkol. Julie suka jengkol. Julie suka jengkol dan pete. Aku sukanya pete. Karena aku takut cobain jengkol. Sederhana, masih kalah sama pagi sore. Kalah. Kalau kalian belum pernah nyobain pagi sore, cobain deh. I think it's my favorite one. Kalau makan nasi padang pakai tangan nggak? Aku paling suka makan pakai tangan. Tapi kalau ini girl problems ya. Tapi kalau kuku aku tuh lagi French manicure with white tip, nggak bisa lah aku makan tuh gulai. Pasti nanti kuku aku kuning, jadi aku harus pakai sarung tangan. Pakai aseton. Tapi kalau misalnya kuku aku lagi merah, bisa ya pakai aseton ya? Masa sih? Pakai nail cleanser gini bisa. Masa? Oh, ternyata boleh loh. Oh, ternyata boleh. Gila, selama ini gue pikir kalau kukunya putih. Iya, tapi kan nggak mungkin dong kita bawa aseton ke rumah makan sederhana atau ke rumah makan pagi sore. Harus tunggu sampai ke rumah kan? Bisa tapi nggak apa-apa. Enggak sih. Biasanya kalau kuku aku lagi merah itu aku makan pakai tangan. Tapi kalau kuku aku lagi cantik French manicure itu biasanya jarang banget aku makan pakai tangan. Tapi kalau anak-anak aku sukanya makan pakai tangan. Ya nggak ya, anak Indonesia. Kalau lagi hamil wajar nggak ya makan terus? Iya. Aku tuh hamil minum bubble tea tiap hari. Nggak sehat banget ya. Tapi aku nggak pernah habisin. Asal kena aja di lidah dikit. Tuh ada yang nanya kalau pakai aseton bukannya hilang nail artnya? Nggak kan gel. Oh kalau gel nggak katanya. Dan kan nggak didiemin lama. Oh terus nggak didiemin lama. Oh, oke, I didn't know that. Nasi, sayur rangka, sayur singkong, cabai merah, sambal merah, sambal hijau, udah. Sekali-sekali if I'm feeling naughty, kerupuk kulit disiram pakai gulai. Aku nggak pernah makan tunjang, aku nggak suka tunjang, paru. Aku tuh nggak hobi gitu makan gituan. Apalagi ya, paru, tunjang, kikil, otak. Aku nggak pernah makan kayak gituan guys. I don't like it. Aku lidahnya tuh yang klasik-klasik aja. Kak ada turunan Batak nggak? Aku nggak ada turunan Batak, tapi di keluargaku ada marga Siregar.
Tapi bukan turunan aku. That simple. Simple kan? It's simple you guys. Anak-anak lebih sweet tooth nggak? Jacob is not a sweet tooth. Jacob ikut aku, nggak suka makan manis. Carla is a sweet tooth. Nah, Carla tuh kayak Julie juga, kayak gitu. Atau kayak ipar aku tuh juga suka sweet tooth. Tuh. Kalau di sini tuh ada serat-seratnya guys. Sebisa mungkin cari yang gendut-gendut. Terus sebelum direbus kalian potong dulu ujung-ujungnya biar seratnya ikut. Ini kacang kapri. Tuh, kalau di matahari kelihatan kan isinya? Tuh, bulat-bulat. Itu kacang polong dalamnya. Kukunya belum jadi, sabar ya. Ini direbus kok, tapi direbusnya hanya semenit, nggak boleh lebih. Habis direbus semenit langsung diangkat ya dari api, langsung ditiriskan biar dia tetap crispy. Kalau kelamaan direbus dia nggak akan crispy guys. Sama brokoli juga gitu. Kalau bisa brokoli juga direbusnya cuma sebentar aja. Julie sweet tooth banget. Ini bukan labu guys, ini mangga. Aku suka banget mangga. Mangga pakai bawang cabe, pakai cabe hijau, pakai bawang merah, sama daun one sweet. So good. Buat ibu hamil biar nggak naik gila-gilaan berat badannya, makannya harus yang pinter, jangan kebanyakan nyemil. Kalau pengen yang manis-manis atau yang bandel-bandel gitu, makannya 1 suap 2 suap aja, habis itu stop. Habis itu makannya lebih banyak protein, buah-buahan, sayur-sayuran. Jangan habisin yang nggak sehat-sehat. Ini aku sausnya pakai kayaknya bukan mayones deh, karena dia agak asam. Aku pakai alpukat, yogurt, daun one sweet, garam. Bisa pakai bawang putih juga kalau mau, rasanya lebih enak. It's so good you guys. It's so tasty. Mungkin kalian pikir makanan sehat tuh nggak ada rasanya. No. Seriously, this is so tasty. Ada manisnya, ada asamnya, ada wanginya dari daun one sweet, ada pedasnya dari cabai hijau sama bawang cabai. It's so good. Terus ini ya, kalau misalnya kalian bikin, ini bisa tahan 2-3 hari di kulkas. Jadi tinggal makan lagi, atau kalau kalian mau bawa ke kantor juga bisa. Meal prep. Cocolannya. Yes, daun wansu itu daun ketumbar, bener ya. Kebanyakan makan protein bikin kolesterol naik, tergantung. Kalau makan proteinnya apa? Kalau ikan, aman. Daging ayam, dada apalagi, sangat aman. Iya, aku makan nasi pakai garpu karena kuku sebelah lagi dikerjain you guys. Aku nih lagi ada Shannon, aku lagi bikin nail art. Jadi aku cuma makan pakai tangan kanan aja.
Terus kan ada ayam. Nah susah makan pakai sendok tuh kalau nggak ada garpu untuk bantu dorong tuh susah. Jadi aku makan pakai garpu guys. Please don't come at me. Maidnya jago masak. Kebetulan aku yang ngajarin. Segitu cukup. Dan dia juga lidahnya cocok sama aku. Cukup. Jadi dia udah ngerti kalau aku pengen sehat tuh kayak gimana masaknya. Tuh kelihatan kan isinya? Yang ini isinya kecil-kecil ya. Kalau yang tadi lebih gede-gede. Kalau ini kecil-kecil. So good. Dressing paling sehat no mayo. Olive oil, lemon juice, garam merica, pakai bawang merah sedikit. Paling gampang, pakai lemon aja. Kalau nggak mau pakai lemon, pakai cuka. Oke, as you can see, ayam aku udah habis. Nasi masih sisa dikit, padahal nasinya dikit banget ya tadi. Mangga masih ada dan paling banyak masih ada kol. But aku udah ngelatih diri aku untuk makan proteinnya terlebih dahulu dan ngelatih supaya nggak perlu makan nasi banyak-banyak. Kol putih dan kol merah ini nggak dimasak ya, jadi kayak salad gitu. Ini bukan mayo kan? Dia nggak pakai mayo. Coba tanyain deh. Kayak ini resep pakai alpukat, pakai yogurt. Batut. Itu tipsnya pakai apa? QP sesame enak banget. And actually kalau kalian pakai dressing juga nggak apa-apa. I also like QP. Aku ada QP di rumah. QP sesame. It's so good. Aku taruh ini kan. Kak, are you from Thailand? No, I'm not from Thailand, my dear. I'm from Indonesia. Avocado, yogurt, selentro, sama lime. Oke, jadi ini isinya bener kan? Alpukat, yogurt. Tapi yogurtnya jangan yang manis ya. Yogurtnya harus yang plain yogurt, no sugar. Alpukat, yogurt, daun ketumbar, garam merica. Udah. Lime. Oh, sama jeruk nipis sedikit biar segar. Tapi jangan banyak-banyak ya. Mahal makanan sehat sebenarnya. Nggak mahal, tapi harus di planning. Taruh di kulkas, potong-potong. Beli sekali bisa untuk semingguan. Kalau kalian makan di luar jauh lebih mahal nih guys. Kalau kalian hitung dalam seminggu ya, pasti pengeluarannya lebih banyak. Coba aja deh hitung-hitung. Kalau bikin makan di rumah, pasti lebih murah. Dada ayam di Grand Laki cuma 40.000 satu pack gitu. Bisa berapa kali makan? Terus aku juga tadi kayak makan dada ayamnya satu lah ya, nggak banyak-banyak. Resep nanti bikin di VT, oke, nanti aku share ya. Oke aja semua. Aku okein semuanya. Gitu. Ingetin di komen. Dan aku kalau makan tuh seneng yang crunchy. I love crunchy food. Sejak kapan nerapin makanan habit kayak gini? Dari kecil sih. Guys, abis makan udahan live-nya ya. Aku dari kecil sih. Papa aku, mama aku dari kecil nggak pernah beli yang namanya mie instan, nggak pernah naruh di rumah. Jadi aku dulu tuh suka ngumpet-ngumpet buat makan di rumah temen. Mama aku senangnya beli buah-buahan. Jadi dia dulu suka belanja di pasar beli buah-buahan yang lagi musim. Terus kalau kita bilang kita lapar, dia pasti kupasin jeruk, kupasin rambutan. Jadi kayaknya udah dari kecil ya kebiasaan seperti ini. Kayak nanti abis makan, aku kasih lihat hasil kuku sebelah kiri. Terus kita udahan dulu ya live-nya guys. Nanti besok lagi ya. Aku sharing-sharing lagi.
Tapi kalian suka ya konten makanan kayak gini? Let me know. Karena aku emang tiap hari sih pasti makanannya beda-beda. Kecuali kalau kayak kemarin aku bikin sup beet, itu aku bisa makan 3 hari berturut-turut makan malam. Guys, kalian mau ngintip kulkasnya nggak? Kalian mau ngintip kulkas aku? Ngintip aja tapi Ngintip aja ya. nggak lama. Nggak lama-lama. Bentar ya. Buka. Ini kulkas aku. Tuh. Ini kurma merah buat bikin sup, anggur sama kurma seger, buah-buahan. Tuh. Iya, aku bikin acar kol. Acar kol, kimchi, buah-buahan. Itu kulkas aku. Again, aku mendingan ngestok sayur-sayuran sehat, makanan-makanan sehat. Jadi kalau aku lapar dan pengen nyemil, aku pasti nyemilnya yang sehat. Eat your skincare. Jangan cuma beli skincare yang mahal. Beli sayur-sayuran juga. Plus kalian ngebantuin petani-petani. So good. Ini bukan pete guys. Kacang kapri. Ini sayuran kacang kapri. Aku nggak beli di luar, aku beli di supermarket Jepang, Papaya namanya. Tapi aku lihat juga banyak yang suka makan ini di kolom komen. Ini nggak bikin asam urat ya, karena ini kacangnya tuh kacang polong. Jenis kacangnya beda. Kacang polong itu sehat banget. Dan dia ada, tunggu, kalau asam urat tuh Kacang panjang. uriknya ya, purinnya tinggi ya. Kalau ini nggak tinggi purinnya. Dan ini bukan edamame. Kalau yang buat capcay itu biasanya lebih tipis. Ntar aku kasih lihat ya. Yang ini gendut guys tuh. Lihat nggak? Dia tebel, gemoy. Mana ya? Cari yang ada kelihatan isinya. Tuh. Aku rebus nggak sampai semenit. Dia nggak pahit sama sekali guys, justru dia manis, makanya enak banget. Dan ada yang bilang, Kak, ini makan pakai satu tangan. Ada yang bilang, Kak, penggantinya kerupuk ya? Kayaknya iya deh, karena aku tuh seneng kalau makan tuh crunchy. Dan aku seneng banget kerupuk. But I know aku nggak mungkin makan kerupuk tiap hari. Kalau nggak pasti kulit aku tuh jerawatan. So what I do is, aku coba cari penggantinya yang crunchy juga, tapi yang sehat. Pete Cina, masa sih kacang kapri namanya pete Cina? Salak dong crunchy, salak juga enak. Apalagi salak Bali. Ada yang bilang kacang roai. Aku baru pertama kali dengar tuh kacang roai. Kalau kamu manggilnya ini apa? Kapri. Kacang kapri kan? Kayak beda-beda tempat namanya juga beda ya. Ini bukan buncis dan juga bukan edamame guys. Ini kalau kalian lihat nasinya nggak aku habisin karena aku tuh makan nasi tuh cuman buat pelengkap mulut aja. Pelengkap mulut. Biar ada rasa karbo sedikit di mulut. Jadi kadang kalau misalnya nasinya nggak aku habisin ya udah nggak apa-apa. Gitu guys.
mubazir dong guys ya, makanya jangan sampai mubazir gitu loh. Ngambilnya secukupnya aja dikit. Kalau bisa makannya tuh lebih baik yang sehat-sehat dulu baru nasinya. Makanya aku kasih lihat nih, nasinya tinggal sedikit gitu guys. Karena kalau misalnya kalian udah kenyang tapi kalian paksain makan, usus kalian membesar. Apalagi kalau kalian makannya yang nggak bernutrisi atau yang kayak tepung-tepungan, nasi yang banyak, badan kalian nggak perlu itu. Badan kalian tuh perlunya sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein. I said what I said. Take it as you wish. Aku olahraganya weight training.